Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang sisi gelap dunia saham ya teman-teman. Di video ini saya sharing saja teman-teman ya. Jadi saya sendiri sudah pernah mengalami ya sisi gelap dari dunia saham, dan mungkin pengalaman itu menjadikan saya lebih berhati-hati untuk dalam menaruh duit saya ya. Walaupun kelihatannya pahit ya, pengalaman seperti itu pahit ya. Tapi di video ini saya ceritakan ya, agar menjadi pelajaran bagi teman-teman semua ya. Jadi dalam dunia saham itu sebenarnya nggak mulus-mulus saja ya. Banyak kerikil-kerikilnya, banyak jebakan-jebakannya, banyak iming-imingnya, buzzer-buzzernya juga banyak. Jadi teman-teman harus benar-benar berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya di saham ya. Dan kalau kita baca berita, kemudian lihat video YouTube dan lain-lain, ada influencer dan lain-lain, itu kita memahaminya harus secara lebih lebih netral ya, jangan mudah terpengaruh ya teman-teman. Kita harus punya prinsip ya. Nah, prinsip itu yang bisa menyaring semua informasi yang kita terima. Tidak serta-merta misalnya seorang influencer yang followernya mungkin ratusan ribu atau jutaan memberikan kisi-kisi dan lain-lain. Oh, ini saham A ini mau naik ke sekian-sekian. Pasti benar, itu nggak seperti itu juga. Dan tidak juga berita yang kita baca ya, misalnya tiba-tiba ada berita saham A ini kemungkinan mau naik ke sekian karena ini ada ini. Di balik itu belum tentu seperti itu yang terjadi teman-teman. Jadi setiap kita membaca berita, mendengarkan analisa dan lain-lain, itu harus kita cerna sedalam-dalamnya, kemudian kita cari informasi yang lebih detail dan lebih akurat ya. Dan mungkin itu tantangannya ya. Jadi kalau kita nggak bisa mencari informasi yang lebih akurat ya, kita harus belajar historisnya. Historis saham yang kita pegang itu, yang akan kita bidik itu seperti apa. Kalau historisnya bagus ya kita masuk. Tapi kalau historisnya nggak bagus, ya kita nggak usah masuk, gitu aja. Sesimpel itu ya. Makanya saya jarang banget ya masuk ke saham-saham yang baru IPO dan lain-lain. Saham gorengan itu saya nggak mau masuk. Walaupun dia naik 100%, 500% ya nggak mau masuk saya. Karena ketika suatu saham naiknya cepat, misalnya naik 100% dalam waktu 1 tahun atau 200%, maka kemungkinan dia turun cepat itu juga besar. Jadi harus hati-hati ya. Saya kasih contoh ya, penipuan di dunia saham itu banyak banget ya. Ada yang berkedok training atau member ya. Kemudian membernya banyak ribuan, kemudian dia pom-pom suatu saham kan. Otomatis kan membernya ikut ya, karena ingin mendapatkan cuan yang gede gitu kan. Tapi ternyata ketika banyak membernya yang masuk, malah sahamnya turun. Nah, nanti alasannya, loh kok kenapa saya masuk kok sahamnya turun? Gampang aja dia bikin alasan. Oh, itu bandarnya udah cut loss gitu. Saya kan sudah sudah memberikan instruksi bahwa ini harus segera dijual gitu kan. Berarti kamu telat gitu kan. Dan lain-lain, banyak sekali itu yang seperti itu ya. Karena saya dulu pernah juga teman-teman, tahun sekitar 2016 lah, 2015 2016 itu ikut juga itu member bayar 5 juta, kemudian ketemu di mana. Waktu itu mungkin habis bayar 5 juta, kemudian tawari investasi lagi. Kalau nggak mau pusing-pusing, nitip dana aja ke saya ini, nanti tiap bulan dapat 5%, 10% gitu.
Terus, wah ini sahamnya yang kita beli ini saham syariah. Wah, kalau kita baru masuk ke dunia saham, terus kemudian kita baru wah seneng yang model syariah gitu, wah, langsung percaya kita. Ya kita masuk, wah member 5 juta, kemudian masuk dana 10 juta apa 20 juta. Bahkan ada temen saya juga yang masuk 50 juta. Dengan harapan nanti tiap bulan bisa dapat 5%. Waktu itu saya lupa ya, 5% apa 10% tuh, pokoknya tiap bulan. Dan banyak yang tertipu teman-teman. Ternyata di total tuh waktu itu terkumpul hampir 2 miliar atau berapa itu. Tahun 2015 atau 16-an. Dan dana itu digunakan untuk apa? Katanya untuk trading saham gorengan atau untuk menggoreng saham. Jadi sahamnya itu nanti digoreng, kemudian naik, begitu naik dia jual, turun, terus sahamnya itu turun, terus dia nanti goreng lagi sampai naik, kemudian dia jual di atas. Dia nggak melihat bahwa ketika kita menaikkan suatu saham, sebenarnya ada investor juga yang ingin jual, yang jumlahnya mungkin sahamnya lebih besar dari yang kita punya, ya akhirnya rugi di situ, loss di situ. Akhirnya banyak yang loss, akhirnya banyak yang protes. Terus waktu itu juga sempat mencatut nama investor saham yang terkenal ya pada saat itu. Akhirnya justru banyak akhirnya yang teman-teman akhirnya protes, loh saya udah bayar gini kok malah nggak untung sahamnya ini, udah tarik aja duitnya. Nah ternyata ketika ditarik duitnya udah nggak ada teman-teman, udah kebingungan itu ya, karena memang ya duitnya berkurang, entah berkurangnya di buat main saham atau di berkurangnya buat dia seneng-seneng sendiri, ya nggak tahu, pokoknya duitnya nggak ada. Akhirnya banyak yang narik gitu. Terus apa ya, apa teman-teman, untung saya duitnya masih balik ya, cuma 10 juta, tapi teman-teman saya yang lain itu yang 50 juta, yang 40 juta, yang berapa juta itu pada gak balik teman-teman, sampai sekarang tuh gak balik, dan nomornya dihubungi juga susah. Jadi harap teman-teman ya, kalau ditawarin investasi apapun ya, kalau dia menjanjikan sesuatu yang nggak masuk akal tuh ya nggak usah. Misalnya 10% tiap bulan ya, itu nggak masuk akal. 2% tiap bulan aja nggak masuk akal. Karena dengan memastikan seperti itu, mereka itu cuma untuk menarik nasabah baru, untuk menarik korban-korban yang baru ya, dengan memberikan jaminan. Apalagi kalau ada iming-iming misalnya setiap member yang bisa menarik member baru dapat sekian persen, itu waduh, udah habis lah kita itu. Jadi itu aja teman-teman. Nah ini banyak berita juga nih yang sekarang nih ya, ini seperti ini, seperti ini, banyak ini berita-berita yang seperti ini. Pokoknya intinya jangan mudah percaya dalam dunia saham. Jadi termasuk apa ya, beberapa rekomendasi saham yang kadang itu nggak masuk akal, itu harus hati-hati teman-teman. Banyak kasus ya, misalnya kayak investasi bodong gitu kan, yang memberikan keuntungan 20% sebulan. Wah, jelas nggak bisa diterima ya. Lebih baik kalau teman-teman pengen terjun di dunia saham ya, lebih baik belajar dulu secara detail, baik dari beberapa sumber, tidak hanya satu sumber ya, tentang metodologi investasi saham dan lain-lain. Terus kemudian belajar dari pengalaman orang lain, termasuk ya seperti yang saya share di sini ya, pengalaman saya. Itu pengalaman pahit. Makanya setelah itu saya milih saham itu sangat hati-hati teman-teman. Jadi pengalaman saham gorengan sampai dihabisin, sampai gak bisa jualan, sampai di suspend itu ada juga teman-teman. Makanya ketika kita investasi saham itu ya mending lebih baik pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus.
Jangan pakai margin, jangan pakai uang panas, jangan percaya pada apapun ya, kecuali kalian sudah membandingkannya ya. Jadi ketika misalnya ada yang influencer atau berita saham A ini mau naik, terus kemudian ada juga yang saham A ini mau turun, kita akhirnya kita bandingkan, kita pertimbangan sendiri, kemudian kita buat keputusan tersendiri. Jangan langsung percaya gitu saja. Apalagi investasi-investasi yang menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, itu sangat-sangat mustahil ya. Jadi hati-hatilah teman-teman. Kalau misalnya ada apa ya, training saham yang mahal-mahal dan lain-lain, itu ya tetap harus hati-hati, karena ketika ternyata nanti kita masuk dan di situ cuma untuk membeli suatu saham yang dia rekomendasikan dan saham itu nggak bagus ya, misalnya saham gorengan dan lain-lain ya, akhirnya kan jadi rugi kita berlipat-lipat ya. Udah rugi bayar member, kemudian rugi juga uang kita, investasi kita ke situ nggak balik juga ya, akhirnya hilang. Seperti saham GoTo ya sekarang ini, yang nggak tahu ya, ini saham GoTo ini kemarin-kemarin kita masih bisa jualan ya, tapi perdagangan hari kemarin tanggal berapa itu udah nggak bisa jualan. Ini kalau mau jualan tuh antri di berapa itu, 31 juta lot. Wah, kayaknya nggak mungkin ini sehari tercapai ya. Ini udah nggak bisa jualan nih saham GoTo ini, nggak ada bidnya, udah nggak ada bidnya. Jadi saham-saham yang seperti ini harusnya segera hindari lah ya. Saya kemarin yang sudah sempat bikin video tentang saham GoTo saat 100-an lah ya. Kalau bisa dijual aja. Nih sempat di harga 100, 114, walaupun tertinggi di 400 ya. Mungkin kalau teman-teman beli di 400 harganya turun di 100 kan eman-eman ya. Tapi eman-eman kalau kita jual masih dapat uang cash ya. Nah kalau sekarang kita nggak bisa jualan malam seperti ini. Jadi harus hati-hati ya. Jadi memang banyak sekali jebakan ya di dalam dunia saham ya. Jebakan saham gorengan, jebakan saham IPO, jebakan saham jebakan margin, jebakan scalping, trading dan lain-lainnya. Beda kalau teman-teman invest jangka panjang ya, misalnya saya mau invest ini aja lah, misalnya di Adaro misalnya. Wah, sekarang harganya sudah tinggi ya. Ya udah, kalau teman-teman menganggap harganya udah tinggi, ya tunggu dia turun gitu kan. Nah, nanti ketika turun baru kita nambah lotnya, Misalnya target misalnya 1000 lot, misalnya 1000 lot saham Adaro misalnya, kalau di harga sekarang kan 2890 kali 1000 kali 100 berarti kan butuh dana 289 juta. Nah, kalau misalnya teman-teman dibagi 10 tahun, jadi kan 120 bulan ya, berarti kan ini butuh dana 2,4 juta per bulan. Kan nggak besar juga ya. Kalau teman-teman gajinya misalnya 6 juta, 7 juta dimasukkan ke saham 2,4 juta tiap bulan, itu sebenarnya nggak ini. Tapi jangka panjang ketika kita dapat dividen misalnya dari saham Adaro, misalnya dividennya 16% misalnya. 16% ya, atau berapa, kita cek saham Adaro itu dividennya berapa, 408 ini ya, 409 ya, 409 kali 1000 lot kali 100, mantap, dapat 40 juta langsung masuk ke kantong. Tergantung kita mau belikan lagi saham Adaro atau mau kita nikmati, terserah. Jadi kan mau sahamnya turun naik nggak peduli. Kalau sahamnya turun ya nambah lot, kalau sahamnya naik ya biarin aja. Nah, kalau misalnya teman-teman fokus di lotnya saja, maka
santai ya, hidup itu santai. Misalnya sama apalagi PTBA misalnya, fokus nambah lot aja. Sekarang PTBA di 2.500. Kalau sekali 1000 lot misalnya target kita. Berarti kan 250 juta dibagi 10 tahun ya. Tiap bulan 2 juta, cuman butuh tiap bulan 2 juta. Dalam waktu 10 tahun, teman-teman sudah punya 1000 lot saham PTBA. Nah, kalau dana teman-teman lebih besar, misalnya sekarang punya 100 juta, ya lebih menguntungkan. Kalau sekarang punya 100 juta, dan nanti tak pertambahan nilainya itu sekitar 16 persenan mungkin ya. Anggap aja 16%. Berarti dapat 16 juta per tahun. Nah, ini kalau kali 10, udah 160 juta tambahannya. Ditambah dengan modal awal 1 juta, ada 260 juta. Ini udah cukup itu untuk membeli saham PTBA ya. Kalau udah 260 juta kali dividennya anggap aja 18%, udah dapat 46.800.000 dengan modal 100 juta di sekarang. Dan kita tenang, hidupnya itu tenang, nggak bingung, nggak harus sahamnya turun, sahamnya turun justru seneng, dia nambah lotnya. Misalnya kita sekarang punya 100 lot, kemudian sahamnya turun, nambah lagi 20 lot, sahamnya turun, tambah lagi 30 lot, sahamnya turun, tambah lagi 50 lot, tahu-tahu udah 200 lot. Nanti dapat dividen, misalnya dividen 16%, tambah lagi dari 16% 30 lot, dari dividen dapat 30 lot. Nah, habis itu sahamnya turun, nggak masalah, biarin aja turun. Nah, nanti kalau dapat dividen lagi, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Kan lebih tenang ya, daripada kita percayakan ke orang dan ternyata orangnya itu nggak amanah. Hati-hatilah teman-teman. Jadi kita menitip dana ke seseorang itu juga sebenarnya ilegal, nggak boleh. Harus ada izinnya itu ya. Jadi hati-hati betul ya. Di dalam dunia saham itu banyak sekali jebakan, banyak sekali sisi gelap, dan teman-teman harus tahu ya. Kalau tahu semua itu jebakan-jebakannya, kita akan bisa menghindari. Oh, ini saham gorengan, hindari. Oh, ini penipuan, hindari. Oh, ini apa, pom-pom misalnya. Oh, nggak usah, dihindari aja. Jadi lebih tenang hidup kita. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga teman-teman terhindar dari segala macam jebakan dan penipuan di dunia saham. Fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus, dan syukur-syukur bagi dividen rutin. Dah itu aja. Nanti 10 tahun ke depan teman-teman bisa pensiun, bisa menikmati hasil dari teman-teman punya tabungan saham tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.